Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas tentang koin Chiliz. Ini sesuai dengan yang di request salah satu viewers di channel ini, yaitu dari @puji_susanto2992. Jadi bahas Chiliz dong bang. Nah sekarang kita akan bahas ya gimana pergerakan daripada Chiliz. Teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu dari Twitter, ini ada beberapa info yang mungkin cukup bagus. Chiliz ini ada beberapa event yang memang sangat hangat diperbincangkan ketika Piala Dunia ini karena memang tujuan mereka atau project mereka itu berhubungan sama yang namanya sport, teman-teman. Jadi sekarang momen yang baik ya untuk Chiliz. Dan ya teman-teman, dia ada beberapa news. Kalau kita lihat di sini dia introducing staking. Jadi Chiliz itu bisa di stake di government Scofile governmentchiliz.com. Itu teman-teman bisa melakukan staking di sana. Jadi ini menjadi alternatif lah bisa dibilang buat teman-teman yang punya koin nyangkut, itu bisa staking di official mereka karena ini memang dari Twitter yang udah ada centang birunya, which is ini merupakan dari Chiliznya yang asli ya. Jadi itu teman-teman bisa mendapatkan return dari hasil men-staking kalian. Terus juga dia ini ada launching sebuah game teman-teman. Jadi menjelang Christmas itu dia akan meluncurkan ya sebuah games. Di sini masih coming soon dan bentar lagi bakalan rilis gamenya. By the way, ini ada hadiah sebesar 1.500 Chiliz. Kalau kita lihat sih dari harga saat ini, Chiliz ini ada di kisaran 2.300 something. Artinya kalau kita bisa menang hadiah 1.500, ya mungkin sekitar 2 jutaan gitu ya. Jadi ya lumayan mungkin menarik buat teman-teman yang mau ikut gamenya. By the way, sebenarnya aku mau bikin ini sih tentang Outlook dari JP Morgan untuk tahun 2023, tapi karena banyak yang request pengen dibahas koin, jadi ya udah kita bahas dulu koin-koin yang sesuai dengan requestan teman-teman. Oke, so far itu mungkin ada beberapa news. Kemarin juga mereka tetap aktif tentang pertarungan Morocco dan juga Portugal. Teman-teman yang dimenangkan oleh Maroko ya. Jadi mengejutkan, ini udah mau semifinal. Mungkin ya Chiliz bisa dapat sentimen yang positif ketika di final Piala Dunia nanti. Semoga aja karena itu adalah last time kita akan bisa melihat kesempatan buat Chiliz mengalami tren penguatan. Setelah itu nggak akan ada event yang terlalu mengesankan. Hati-hati banget buat teman-teman yang pegang Chiliz ke depannya. Oke, kita akan mulai pembahasan daripada koin Chiliz. By the way, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini masih cenderung sideways, nggak kemana-mana. Chiliz justru bergerak agak turun ya. Kalau kita cek dia di time frame daily, teman-teman, posisi Chiliz saat ini sedang terkoreksi, cukup dalam. Di titik tertinggi itu pernah mencapai di 0,29 dolar. Ini kita pakai chart USDT ya. Dan saat ini posisinya turun sampai di kisaran 0,14, which is ini merupakan penurunan yang sudah cukup dalam ya. Dan kalau kita lihat posisi saat ini untuk Chiliz sebenarnya dia bertahan di level support teman-teman. Kita lihat dia punya level support di kisaran 0,15 area tersebut, sampai di area saat ini masih terbilang di level support. Ini kalau kita lihat dari segi volume perdagangan nggak bagus ya. Volume perdagangannya sangat-sangat kecil buat Chiliz. Padahal kita ada event pergelaran Piala Dunia, tapi ya volumenya sangat-sangat di bawah ekspektasi sebenarnya. Kemudian juga dari indikator Loken menunjukkan tidak ada smart money yang melakukan perdagangan di Chiliz di time frame 1 jam satu harinya. Artinya adalah ini bandar nggak main di Chiliz teman-teman. Jadi ini satu awareness yang harus kita perhatikan, sesuatu yang harus kita sangat-sangat perhatikan ya, supaya kita lebih aware bahwa kondisinya Chiliz saat ini tidak dalam kondisi yang bagus. Terus mungkin kita perlu lihat beberapa data di sini, semoga bisa melihat wallet. Nah, ini adalah kepemilikan daripada address Chiliz. Kalau kita lihat dari sini kepemilikannya cukup banyak. Ini ada yang punya sekitar 2 miliar Chiliz di satu wallet teman-teman, which is ini kepemilikannya sebesar 30
Terus juga ada yang punya ini dengan wallet kembar ya, kepemilikannya sama di 900.000 Chiliz. Mungkin ini founder-founder dari Chiliz yang punya dan sisanya kecil-kecil aja. Jadi ada 3 bandar besar di sini yang punya kepemilikan Chiliz sangat banyak. Oke, kalau kita lihat dari segi pergerakannya lagi, sementara sih masih ketahan di level support. Artinya ada potensial terjadi reversal. Cuman kita belum melihat tanda-tanda reversal terjadi, teman-teman. Jadi kita akan cek dia di time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam pergerakan Chiliz cenderung turun ya, meskipun dia sebenarnya bergerak cukup ya bisa dibilang mungkin sideways, tapi cenderung turun lah. Cenderung turun dan pergerakannya semakin lama semakin kecil. Teman-teman juga bisa perhatikan dari volume perdagangannya sangat kecil. Bahkan di time frame 4 jam ini nggak ada market maker yang melakukan perdagangan di Chiliz. Chiliz seolah-olah ditinggalkan oleh market maker. Kembali awareness buat teman-teman, hati-hati. Tapi by the way, kalau teman-teman misalkan merasa takut, wah ini udah sangkut Chiliz cukup tinggi di atas, terus kalian mau mencari peruntungan lain, ada solusi lain nggak? Nah, yang tadi sih teman-teman main ke Twitter, ini ada link ya yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman staking. Di sini aku coba buka apakah bisa. Oke, Chiliz staking teman-teman. Jadi teman-teman boleh untuk manfaatkan. Nah, kalian yang punya wallet MetaMask bisa ditransfer dulu ke wallet MetaMask. Ini kebetulan aku punya walletnya. Di sini tinggal masukkan password aja buat unlock. Buat teman-teman yang belum punya itu bisa langsung konekkan wallet kalian ke browser. Jadi pakai browser yang ada extensionnya. Kalau di HP itu bisa pakai yang namanya apa ya? Penguin browser kalau nggak salah. Penguin lah pokoknya. Kalau yang dipakai PC ya bisa pakai Google Chrome, Opera juga bisa. Intinya kalian pakai yang wallet extension. Itu di sini ada fitur buat staking. Ini adalah salah satu solusi buat teman-teman yang udah kadung nyangkut di Chiliz. Mungkin kita tunggu next time, mungkin ada Liga Champion, ada pergelaran apa, mungkin yang pengaruh sama bola ya sepertinya, yang sport populer sport tentunya adalah sepak bola. Nah, kalau saat ini kan Piala Dunia udah mau berakhir nih, sekarang udah mau masuk semifinal. Mungkin setelah final nggak akan ada kesempatan lagi. Andai kata final Chiliz ngepam, sebelum final Chiliz ngepam, teman-teman sell itu cenderung lebih spekulatif sih sebenarnya, tapi menurut saya setelah Piala Dunia Chiliz mungkin akan dibawa turun lebih dalam lagi karena memang tidak ada sentimen yang cukup mendukung Chiliz buat naik. Ini kemarin Chiliz naik kan memang karena ada isu Piala Dunia ya. Jadi orang katanya bisa beli tiket stadion itu dengan koin Chiliz. Sehingga harganya kemarin naik. Nggak tahu sih bener atau enggak, tapi itu isunya teman-teman, dan itu cukup bisa men-trigger volume perdagangan yang cukup besar di Chiliz waktu di bulan November. Tapi sekarang ya Chiliz sudah turun lagi teman-teman harganya. Dan oke, itu untuk Chiliz di time frame 4 jam. So far nggak terlalu bagus menurut saya. Kalau di time frame 1 jam pergerakannya cenderung turun ya. Dan teman-teman harus perhatikan di level support sekarang di kisaran 0,1476. Jadi kalau Chiliz sampai turun misalkan sampai ke 0,1460-an itu udah tanda yang kurang begitu bagus teman-teman. Chiliz mungkin akan dikerek turun lebih dalam lagi. Oke, mungkin ada teman-teman yang merasa takut dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Wah, ini kok bisa seperti ini? Again, saya bilang ini cukup spekulatif, tapi kemungkinan di final Piala Dunia ada potensi buat Chiliz mengalami kenaikan. Mungkin itu untuk terakhir kalinya di bulan Desember ini. Jadi manfaatkan buat exit. Tapi kalau teman-teman yang mungkin udah kadung sangkut, teman-teman nggak sempat exit, ya udah, solusinya yang lain adalah teman-teman staking. Bisa staking di mana? Di link yang tadi di Twitter itu, atau kalau pakai Binance mungkin ada di bagian stakingnya, bisa di staking dulu, mungkin hold sampai tahun depan kalau ada event yang menarik lagi, entah itu Piala Dunia kah atau Piala Eropa kah.
2 tahun lagi, ya itu bisa aja Chiliz kembali ke trigger buat naik. Karena kan so far projectnya masih ada, apalagi mereka mau rilis game. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, sepertinya Chiliz sendiri dia masih tetap untuk mau upgrade ya, mau mengembangkan komunitasnya yang udah kadung rame sekarang. Tapi kalau untuk pergerakan harga ya harus realistis juga sih kalau kita memang melihat pergerakan Chiliz cenderung turun saat ini teman-teman. Jadi itu ada dua peluang buat teman-teman atau dua pertimbangan buat teman-teman kalau kalian adalah seorang investor yang mungkin udah kadung sangkut staking pilihannya. Kalau kalian nggak mau cut loss karena udah kadung rugi kan. Tapi kalau teman-teman yang mau spekulasi ya mungkin di final Piala Dunia nanti market bisa naik. Tapi ini sekali lagi spekulasi, bisa terjadi bisa enggak teman-teman. Dan kalau memang nggak kejadian, maka kita harus hati-hati karena setelah event Piala Dunia ini kemungkinan Chiliz nggak akan dapat animo lagi, nggak akan dapat sesuatu yang bikin dia berpeluang buat melanjutkan tren kenaikannya. Mungkin market akan cenderung turun teman-teman. Jadi itu aja untuk outlook Chiliz sementara. Level support di level saat ini itu udah level support, turun lebih bawah lagi maka kita akan mencari level-level support berikutnya. Yang kuat sih di sini di 0,12 ini cukup kuat kalau seandainya level 0,14 ini dijebol ya. Dan untuk target katakanlah Chiliz mengalami kenaikan menjelang final ya, final Piala Dunia nanti, maka posisi saat ini Chiliz bergerak di dalam sebuah ascending channel. Kalau kita cek di Google, sorry bukan ascending tapi descending, sorry. Kalau kita cek descending channel itu biasanya peluangnya itu lebih besar buat mengalami tren penguatan reversal biasanya. Jadi kurang lebih pergerakannya kayak gini. Tapi bisa jadi juga descending channel itu diawali dulu dari trend sideways seperti ini. Kemudian baru kalau dia berhasil break up, potensinya masih bisa melanjutkan tren kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari Google sih memang kecenderungannya memang bakalan bergerak turun, kemudian sideways, kemudian dia bisa reversal. Jadi kalau memang hal tersebut terjadi pada Chiliz, maka sabar dulu dalam kondisi ini. Semoga sih Chiliz nggak bakalan turun lebih dalam lagi ya di level sini. Mungkin dia sideways, kemudian menjelang final baru bisa naik. Nah kalau udah naik, teman-teman bisa sell. Targetnya kalau mau lihat dalam kondisi sekarang, ini agak berat sih sebenarnya karena ini kayak permainan bandar gitu teman-teman. Kita pakai yang biasa aja, kita pakai Fibonacci, kita tarik dari swing high ke swing low, maka kita akan dapat beberapa level buat teman-teman exit. Salah satunya adalah di kisaran 0,2 di Fibo 50, atau kalau bisa naik bisa ke Fibo 61,8 di 0,22. Itu potensi terbaik sih menurut aku yang mungkin berpeluang. Jadi mungkin dia nggak bakalan naik tinggi lagi ya sampai di 0,7, 0,27. Mungkin nggak akan sampai level sini lagi, kemungkinan naiknya cuma terbatas sampai di level ini. Tapi kalau andai kata teman-teman beli, itu peluangnya bisa naik sampai 42%, 52%. Ya lumayan lah, itu buat teman-teman jadikan posisi exit. Peluang yang lain mungkin bisa lebih rendah juga ya dari level tersebut. Kita coba aktifkan dulu beberapa, kenapa saya nggak bisa ngaktifin. Oh di sini, sorry guys. Kita perlu aktifin beberapa level Fibonacci yang mungkin berpengaruh ya. Nah ini udah aktif. Di sini kita akan dapat beberapa level resistance. Contohnya di sini di 0,17, 0,19, 0,21, 0,22. Itu target-target yang bisa kita jadikan tempat buat melakukan taking profit teman-teman. Jadi ya gitu aja buat Chiliz. Sementara koinnya memang turun, memang benar, tapi masih ada peluang dia buat reversal menjelang Piala Dunia nanti. Semoga hal ini kejadian biar teman-teman yang sangkut bisa out ya dari market, keluar dari market dengan keadaan profit kalau bisa. Tapi kalau misalnya sesuatu hal buruk terjadi, teman-teman nggak sempat buat keluar, staking jadi solusi. Tapi teman-teman harus sabar buat hold lebih lama lagi.
mungkin setahun, mungkin 2 tahun, atau kapanpun sampai market memang benar-benar reversal. Market bakalan bullish ke depannya. So far gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain buat Yanadisa, boleh tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.